Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairnisa. Saya dari jurusan Teknik Elektronika Industri. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai mikroprosesor dan juga mikrokontroler. Apa itu mikroprosesor dan mikrokontroler? Dan apa saja perbedaannya? Langsung saja simak videonya. Baik teman-teman, pertama-tama apakah kalian tahu apa sih mikroprosesor dan juga mikrokontroler? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah mikroprosesor dan juga mikrokontroler, kemudian pengertian dari keduanya, fungsinya, dan juga jenis-jenisnya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, yang pertama adalah mengenai sejarah mikroprosesor. Jadi, mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh PT Intel Corporation pada tahun 1971 di Amerika Serikat. Mikroprosesor yang pertama kali diperkenalkan adalah mikroprosesor Intel 4004 rancangan Verdi-Kovagin. Mikroprosesor ini merupakan mikroprosesor dengan 4 bit. So, apa sih mikroprosesor itu? Jadi, mikroprosesor adalah sebuah integrated circuit atau IC yang dapat melakukan komputasi aritmatika dan logika seperti AND or NOT, dan di dalamnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian ada RU atau Register Unit, dan juga ada CU atau Control Unit. Bisa teman-teman lihat, itu merupakan diagram internal dari sebuah mikroprosesor, di mana yang pertama adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU ini bekerja melaksanakan operasi aritmatika dan juga operasi angka yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sedangkan operasi logikanya meliputi AND or NOT atau XOR. Kemudian ada register unit. Register unit ini adalah sebuah memori, tempat menyimpan data, dan juga tempat menyimpan hasil operasi. Kemudian yang terakhir adalah control unit. Control unit ini berfungsi sebagai sistem pengendali dari hasil operasi ALU. Oke teman-teman, ini merupakan fungsi dari sebuah mikroprosesor. Yang pertama adalah mengambil instruksi dan data dari memori. Kedua, memindah data dari dan ke memori. Ketiga, mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi. Kemudian keempat, menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor. Dan yang kelima, mengerjakan fungsi-fungsi operasi logika dan juga aritmatika. Lalu ada beberapa jenis-jenis dari mikroprosesor, yaitu mikroprosesor 4 bit, mikroprosesor 8 bit, mikroprosesor 16 bit, mikroprosesor 32 bit, dan juga mikroprosesor 64 bit. Lalu ini merupakan salah satu contoh dari mikroprosesor, yaitu mikroprosesor Zilog 80. Zilog 80 ini merupakan perangkat terbaik pada masanya, memiliki semua fitur yang terdapat dalam Intel 8080 dan memiliki penyegaran memori secara dinamis dan otomatis. Lalu fitur-fitur yang dimiliki oleh Zilog 80 ini diantaranya mikroprosesor 8 bit dengan arsitektur terisolasi, kemudian software design CISC dengan 148 instruksi dan konstruksi daya listrik sebesar 150 mA. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai mikroprosesor. Selanjutnya adalah mengenai mikrokontroler. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu mikrokontroler? Baik, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Mikrokontroler pertama kali dibuat pada tahun 1972 oleh Texas Instruments. Mikrokontroler yang pertama kali diperkenalkan adalah mikrokontroler TMS-1000 yang dibuat oleh Gary Boone. Gary Boone merancang IC yang dapat menampung semua komponen yang membentuk kalkulator. Lalu, pada tahun 1983, mikrokontroler TMS-1000 ini diperjualbelikan ke industri elektronik. So, apa sih mikrokontroler itu? Jadi, mikrokontroler adalah komponen elektronika berupa IC yang di dalamnya berisi CPU, memori, timer counter, port input dan juga output, dan rangkaian clock.
Bisa teman-teman lihat, itu merupakan arsitektur dari sebuah microcontroller, di mana di dalamnya terdapat CPU atau MPU, kemudian ada memori RWM atau read-write memory, dan juga ROM atau read-only memory, dan ada port, input, juga output. Ketiganya dihubungkan oleh 3 BIOS, yaitu data BIOS, control BIOS, dan juga address BIOS. Lalu, fungsi-fungsi dari microcontroller itu yang pertama adalah sebagai timer atau pewaktu, kemudian sebagai pembangkit osilasi, sebagai flip-flop, kemudian sebagai ADC atau analog to digital converter, kemudian sebagai counter atau penghitung, dan sebagai decoder dan juga encoder. Kemudian, jenis-jenis dari microcontroller itu bermacam-macam loh teman-teman. Di antaranya ada microcontroller AVR, kemudian microcontroller PIC, microcontroller MCS51, dan microcontroller ARM. Itu dia pembahasan mengenai microprosesor dan juga microcontroller. Semoga bermanfaat, and thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.